Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu blockchain dalam istilah yang sangat mendasar, yang nantinya kamu bisa menjelaskan teknologi luar biasa ini ke semua orang. Blok dalam cryptocurrency adalah sekumpulan data yang disimpan di ribuan komputer atau server. Sebenarnya data bisa berupa apa aja, tapi untuk Bitcoin, kumpulan data ini diartikan sebagai daftar transaksi. Di Bitcoin, kumpulan daftar transaksi ini secara khusus disebut dengan ledger atau catatan buku besar. Analoginya seperti ini, jika buku adalah sebuah blockchain, halaman adalah sebuah blok, dan setiap isi di dalam halaman adalah sebuah transaksi, maka akan sangat mudah untuk mendeteksi kalau ada halaman yang hilang atau perubahan di dalam isi halaman buku tersebut. Misalnya, kamu memiliki buku yang berisi 100 halaman, dan seseorang menyobek halaman 20 atau mengganti isi dari halaman tersebut. Kamu akan dengan mudah mengetahuinya. Karena ketika terjadi perubahan sekecil apapun di halaman tertentu, maka seluruh isi buku dari halaman 1 sampai 100 akan berubah. Yang harus kamu tahu adalah setiap blok mempunyai batasan dalam transaksi. Jadi ketika blok sudah penuh, maka akan menambah blok baru lagi. Bitcoin memiliki rata-rata sekitar 1.500 transaksi dalam satu blok. Lalu apa yang kita lakukan ketika blok-blok ini penuh? Kita menaruhnya ke dalam sebuah jaringan. Jaringan ini kita sebut sebagai mining karena Bitcoin menggunakan metode proof of work, maka kita harus membuktikan bahwa kita menambangnya. Mining atau menambang Bitcoin identik dengan hash. Lalu apa itu hash dan apa fungsinya? Hash adalah fungsi matematika yang melakukan pengkodean data dan merubahnya ke dalam bentuk yang tetap. Algoritma hashing digunakan dalam berbagai hal, biasanya digunakan sebagai sandi atau kecepatan pada komputer, dan beberapa dioptimalkan untuk keamanan. Bitcoin menggunakan hash SHA-256. SHA adalah singkatan dari Secure Hashing Algorithm, di mana SHA digunakan untuk keamanan kriptografi dan 256 adalah panjang bitnya. Yang unik dari hash adalah kamu nggak bisa menemukan input hash secara langsung. Kamu harus menebak inputnya untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dan kalau kita ubah input sedikit saja, itu akan merubah semua outputnya. Contohnya kalau saya input subscribe ya, maka outputnya akan seperti ini. Tapi kalau saya menambahkan satu kata mohon di depannya, maka outputnya akan sangat berbeda. Bayangkan, jutaan output transaksi harus dicari dulu semua inputnya. Ini menghasilkan energi komputer yang sangat besar, dan itulah yang terjadi pada Bitcoin. Hal lain yang harus kamu tahu tentang blockchain adalah decentralized. Aplikasi yang kamu gunakan sehari-hari seperti Twitter, Instagram, Facebook, memonopoli data pengguna dengan mengumpulkan data semua pengguna platformnya. Konsep yang serba terpusat inilah yang disebut sentralisasi. Tapi dengan konsep blockchain, keseluruhan pengambilan keputusan diserahkan kepada para pengguna sistem tanpa adanya salah satu individu yang dapat memaksakan kehendaknya pada individu yang lain tanpa persetujuan mayoritas pengguna sistem. Oke rich people, jika kalian menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Saya Joe, sampai ketemu di video selanjutnya.